Di pembahasan kita yang lalu, kita udah bongkar 4 rahasia belajar ala Ibnu Sina. Tapi di akhir, saya tinggalin satu pertanyaan besar. Gimana caranya dia bisa nulis ratusan buku, padahal hidupnya itu kayak film perang? Nah, hari ini jawabannya ada di sini. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal sejarah Ibnu Sina, ini soal kamu juga. Kedengarannya kayak plot film thriller ya kan? Tapi ini bukan fiksi, ini bukan film. Ini adalah kisah nyata dari seorang pemikir hebat, Ibnu Sina. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya seseorang bisa tetap produktif di tengah kekacauan yang benar-benar total? Dan jawabannya, menurut saya, relevan banget buat kita semua yang hidup di zaman yang juga penuh dengan gangguan. Oke, ayo kita mulai bedah. Mungkin banyak dari kita yang ngebayangin Ibnu Sina itu seorang ilmuwan yang hidupnya tenang, nyaman di perpustakaan. Salah besar, dia hidup di salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah. Coba deh lihat lini masa hidupnya ini. Kekaisaran yang menaunginya hancur lebur bikin dia jadi buronan politik. Dia harus kabur dari satu kota ke kota lain. Dia pernah dipenjara. Dan yang paling parah, dia pernah kehilangan seluruh perpustakaannya, harta paling berharganya, saat istana pelindungnya dijarah. Ini bukan sekedar lagi apes, ini kekacauan level maksimal. Tapi yang paling gila tuh ini. Justru di tengah masa-masa paling kelam itu, dia nulis salah satu karya terbesarnya, Kitab Penyembuhan atau Al-Shifa. Dia nulis rata-rata 50 halaman setiap hari. Tanpa buku referensi, semuanya murni dari ingatan. Sambil ngumpet di rumah temennya. Gimana coba caranya? Nah, rahasia pertamanya ternyata bukan ada di kondisi luarnya, tapi di sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bikin dia terus jalan bahkan saat dunia di sekelilingnya kayak mau kiamat. Ibnu Sina punya prinsip ini. Ilmu bukan untuk kekuasaan, ilmu adalah ibadah. Ini bukan sekedar kutipan keren, ini adalah fondasi hidupnya. Saat orang lain sibuk ngejar jabatan atau harta, dia tetap nulis, tetap mikir, bahkan dari dalam penjara sekalipun. Di zaman modern, psikolog menyebut ini motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang datang dari dalam diri, bukan karena iming-iming hadiah atau takut hukuman. Riset membuktikan orang dengan motivasi kayak gini tuh tangguh banget. Kenapa? Karena mereka nggak butuh kondisi sempurna buat mulai. Ibnu Sina nggak nunggu hidupnya tenang dulu baru berkarya. Justru, berkarya adalah cara dia buat bertahan hidup. Oke, rahasia keduanya ini lebih jenius lagi. Dia menciptakan sebuah sistem pengetahuan yang nggak bisa dicuri, nggak bisa dibakar, dan nggak bisa dirampas. Karena sering pindah-pindah dan sadar bukunya bisa hilang kapan aja, Ibnu Sina melatih dirinya untuk menyimpan perpustakaan di dalam kepalanya, bukan di rak buku. Dia membangun apa yang sekarang kita kenal sebagai model mental. Inilah yang bikin dia bisa nulis ulang seluruh isi perpustakaannya cuma dari ingatan. Gila kan? Coba bandingkan sama kita sekarang. Kita sangat bergantung sama penyimpanan eksternal kan? Catatan di HP, Google, semuanya di luar. Sistem internal ala Ibnu Sina yang fokus pada pemahaman prinsip-prinsip inti membuat dia jauh lebih kuat dan nggak gampang goyah. Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Seberapa banyak sih ilmu yang benar-benar ada di dalam kepala kita, yang benar-benar kita pahami, dibandingin sama yang cuma jadi tumpukan screenshot di galeri ponsel. Dan sekarang kita sampai di kepingan puzzle terakhir. Dan yang ini bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang orang-orang di sekitarnya. Di tengah semua badai hidupnya, Ibnu Sina nggak pernah benar-benar sendirian. Dia selalu punya satu orang ini di sisinya, murid setianya Al-Juzjani. Selama 25 tahun, kemanapun Ibnu Sina pergi, dikejar musuh, dipenjara, ngungsi, Al-Juzjani selalu ikut. Tugasnya, dia yang nyatetin semua pemikiran gurunya, jadi teman debat, dan yang paling penting, dia yang menjaga api semangat Ibnu Sina biar nggak pernah padam. Jadi, pelajarannya di sini dalam banget. Produktivitas sejati itu ternyata bukan soal kerja keras sendirian kayak pahlawan super, tapi soal punya paling nggak satu orang aja yang benar-benar percaya sama apa yang lagi kamu perjuangkan. Coba deh pikirin, siapa orang itu di hidup kamu sekarang? Oke, jadi mari kita kumpulin 3 rahasia tadi dan kita rangkai jadi sebuah sistem yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ibnu Sina bisa tetap produktif bukan meskipun hidupnya kacau, tapi justru karena dia punya sistem yang gak goyah sama keadaan luar. 1. Motivasi dari dalam hati. 2. Pengetahuan yang nempel di kepala, bukan di kertas. Dan 3. Satu orang yang selalu mendukung. 3 hal ini bisa kita mulai bangun dari hari ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan terakhir.
Sebuah misteri yang mungkin bikin kita semua penasaran. Kalau Ibnu Sina ini begitu jenius, seorang dokter paling hebat di zamannya, kenapa dia meninggal di usia yang relatif muda, yaitu 58 tahun, karena penyakitnya sendiri? Apakah ini berarti ada batas dari kejeniusan? Apakah bahkan seorang yang paling pintar sekalipun, pada akhirnya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri? Nah, jawaban dari misteri itu bakal kita kupas tuntas di pembahasan berikutnya. Dan percayalah, kisah akhir hidupnya ini jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Sampai ketemu lagi!